udah pakai Alpha udah down kan. Alasan itu apa? Kameranya rusak. Halo teman-teman, kali ini kita akan coba belajar PHP ya sama-sama. Nanti kita bantu jelaskan juga sedikit. Bukan kita sih, saya doang yang jelasin, kalian mah nonton doang. Kali ini tentang PHP ya. Materinya seperti biasa kita ambil dari Web3 School. Ini saya coba jelaskan sampai semampu saya lah. Ini kita akan coba coding lewat VS Code untuk PHP. Memang mungkin untuk yang baru install VS Code biasanya nggak ada bawaan PHP ya, jadi harus install sendiri gitu. Nanti saya akan contohkan juga lah cara installnya bagaimana. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu lah. Secara dasar ini PHP itu biasanya digunakan bagaimana gitu. Nah, untuk sintaksnya PHP sebenarnya gampang sekali ya. Dia itu extensionnya file.php. Terus codingannya nanti dia dibungkus dalam arah panah, simbol arah panah, tanda tanya, dan PHP gitu. Ini coba kita buat dulu filenya. Di sini filenya saya namakan t1.php ya. Jadi untuk kita masukkan codingan, nggak bisa seperti biasanya kayak bahasa pemrograman lain ya. Kita perlu dalam kurung seperti ini, tidak boleh di luarnya. Jadi kita tulis seperti ini. Jangan pakai spasi ya, supaya tidak error seperti ini. Jadi langsung aja PHP baru tekan enter aja. Oke, untuk baris pertama ya, kita coba tulis echo saja. Ini echo gunanya kalau di Python kayak semacam print ya, untuk kita keluarkan teks. Contoh kayak begini. Terus dia mirip-mirip JavaScript. Setiap line codingan ditandai dengan titik koma sebagai penutup. Nah, untuk run PHP, misalnya di browser langsung ya, kita bisa jalankan server PHP dengan portnya dan IP sendiri. Cara jalankannya itu kita sebut saja PHP, garis tengah S besar, terus alamatnya yang kita mau jalankan servernya di mana. Di sini saya pakai localhost dengan portnya 5000. Nah, apabila sudah dijalankan begini, kita tinggal buka di browser, kita tulis lagi yang sama ya, localhost /2 5000, tapi untuk buka file ini kita tambahkan garis miring, terus nama filenya kita. Jadi alamat lengkapnya itu localhost /2 5000 garis miring t1.php. Nanti akan terbuka seperti ini. Lihat, sama seperti yang ada di codingannya kita. Mantap kan? Jadi tidak perlu kita buka pakai aplikasi tambahannya kayak database di Laragon atau Exam gitu. Seperti ini saja sudah cukup simpel. Ini selanjutnya apa ini, intro ya. Untuk intro kayaknya tidak terlalu penting juga lah. Pokoknya dia secara general PHP ini digunakan untuk web development ya. Jadi bahasa pemrograman PHP ini lebih difokuskan untuk pemrograman di website. Mungkin bisa juga untuk aplikasi tapi kurang optimal ya. Nah, terus bagusnya PHP, dia bisa menggunakan bahasa pemrograman atau elemen yang ada di luar PHP tersebut. Jadi dia bisa pakai HTML, bisa pakai CSS, bisa pakai juga JavaScript dalam satu file PHP ini. Nggak perlu bikin file lain gitu. Nah, contoh di sini kita coba bikin beberapa output echo ya. Nah, ini sekalipun beberapa baris tapi dia ini outputnya akan tetap sederet ya, karena nggak ada pemisahnya. Untuk pemisah biasanya kita pakai elemen HTML ya, namanya tuh BR. Nah, jadi kalau kita tulis begini, dia akan masukkan baris baru di dalam outputnya sekalian. Nah, jadi nanti seperti ini akan terpisah. Nah, jadi biar rapi bisa kita taruh di antara setiap echo-nya ya. Nah, lihat kan, jadi rapi, mantap banget. Lagi batuk juga nih, sorry. Lanjut, ini echo yang sudah ada juga bisa kita ubah jadi elemen HTML ya. Misal yang pertama ini bisa kita ubah jadi header 1. Header 1 itu kayak judul besar yang di atas ya. Nih, bisa langsung berubah. Jadi dia bisa pakai HTML padahal ini file PHP. PHP sekarang ini katanya sudah sampai versi 7 ya. Cuma Web3 School ini materinya masih updatean lama sih. Sekarang tuh PHP sudah sampai PHP versi 8 malah.
Nah, ini selanjutnya apa ini? Oh ya, untuk instalasi PHP. Nah, ini kalian bisa masuk aja di link yang ada di sini. Nanti akan muncul webnya. Cuma untuk downloadnya kita akan kembali ke home-nya PHP ya. Klik aja di kiri atas. Nah, ini tekan download untuk ambil versi terbaru. Ini yang lain biarkan aja seperti ini, gak usah dirubah-rubah, enggak apa-apa. Di sini yang versi terbaru itu 8.5 ya. Kita ambil aja yang thread save, kita download sebagai file zip. Ini klik aja di sini. Tinggal tunggu sampai dia selesai download. Nanti kalau sudah selesai download, bisa kita lihat isinya itu ada banyak file seperti ini. Ini kita ekstrak saja dalam folder. Terus nanti kita akan masukkan ke environment. Ini kita amankan saja ke C biar tidak bercampur sama file yang lainnya. Nah, ini kita buka foldernya, terus kita ambil namanya jalurnya ya. Kita ambil path-nya. Caranya tuh klik saja di area atas ini, terus Ctrl C aja langsung. Ini path-nya nanti kita pakai untuk masukkan di environment agar bisa dipakai di dalam codingan. Folder PHP, folder Python, kita harus masukkan di dalam sini semua supaya bisa kita pakai dalam codingan, supaya bisa dibaca oleh sistem lah. Jadi kita paste aja di sini, terus kita naikkan aja di paling atas supaya diprioritaskan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 2 PHP sekarang ya. Ini yang saya pakai sebelumnya 8.1, ini yang baru kita download 8.5. Untuk contoh aja ya, misal kalau kita mau download PHP gitu. Ini jangan lupa oke-okein semuanya, jangan langsung X biar dia tersimpan ya. Nah, di sini kalau misal kita cek versinya ya, kita buka ulang terminalnya. Ini PHP version. Ini masih pakai yang lama ya, masih pakai yang 8.1 karena kita belum jalankan ulang. Nah, ini misalnya kalau kita cek di CMD ya, seperti tadi PHP garis tengah version. Di sini sudah pakai yang 8.5, lihat. Nah, nanti di VS Code itu seharusnya sudah pakai yang 8.5 juga ya, karena kita sudah buka ulang aplikasinya. Nah, tadi kenapa dia pakai 8.5? Karena ya yang paling atas ya. Ini sistemnya environment, dia akan utamakan yang paling atas. Oke, kita bisa buka ulang lagi VS Code ya. Nah, ini kalau kita cek, untuk buka terminal, klik aja Ctrl koma atas ya. Koma atas itu yang di samping angka 1 kalau di keyboardnya kalian. Nah, di sini kalau kita cek versinya di sini sudah naik ke 8.5. Oke, jadi cara installnya seperti itu ya, gampang aja. Nah, kita bisa jalankan ulang servernya supaya kita lanjut. Masih tersimpan file seperti yang tadi ya. Jadi daripada kita coding di CMD, mending langsung di VS Code supaya bisa kita pakai fitur-fiturnya ya. Jadi caranya seperti itu ya. Kita copy jalur foldernya, terus kita masukkan di environment seperti ini. Seharusnya tidak terlalu sulit lah. Oke, lanjut ke sintaks. Sintaksnya PHP ini ya lumayan simpel ya. Sintaksnya ya cuma syaratnya itu ya kita coding di dalam kurung panah apa entah namanya ini apa, saya juga tidak tahu. Pokoknya codingan PHP kita itu harus ada di dalam kurung panah ini. Misal kalau kita mau masukkan HTML di dalam sini juga bisa, tapi bagusnya kita buat di luar ya. Jadi dalam kurung PHP ini khusus untuk codingan PHP saja. Misal selain itu kayak codingan HTML bisa kita taruh di luar dari PHP ini ya. Misal seperti ini kita bisa bungkus di dalam HTML. Jadi modelnya nanti akan seperti ini. Oh iya, bisa juga kita pakai shortcut biasa ya. Kayak misalnya di file HTML itu dia ada shortcut untuk bikin satu kali banyak begitu. Caranya ya kita tinggal ketik tanda seru, terus tekan tab. Dia akan keluarkan template HTML supaya mempermudah hidupnya kita lah.
Nah, jadi kalau sudah begini tinggal kita pindahin aja ke dalam body. Nah, jadi lebih bagus kan kelihatannya. Nah, di sini bisa kita ganti nama di sini bisa kita ganti nama HTML kita ya. Kalau di sini bisa ketutup kamera sih, tapi ini kalau dilihat di sini seharusnya namanya dokumen, tapi bisa kita ganti nama HTML-nya di sini ya. Nanti dia akan muncul di samping nama linknya kita. Jadi kalau kita hover, kita klik di bagian tabnya, itu akan muncul nanti teks isinya file latihan PHP. Ini lanjut di sintaks PHP. Sintaks PHP itu dia tidak case sensitif ya. Jadi mau kita tulis full huruf besar, full huruf kecil atau bercampur begitu, biasanya tidak ada masalah ya. Nah, lihat. Ini sekalipun huruf besar semua, huruf kecil campur-campur, tidak ada masalah. Yang penting urutannya benar. Ini selanjutnya, oh ya, untuk buat variabel ya. Variabel di PHP itu lumayan mudah ya, tinggal kita tulis simbol dolar seperti ini. Ini dia langsung assign sebagai variabel. Tipe variabelnya tidak perlu kita pedulikan karena dia deteksi otomatis. Misal kalau kita mau buat string, kita langsung tulis tanda petik begini, dia akan otomatis tahu kalau variabel ini tuh tipe datanya string. Jadi misal kalau kita mau pakai variabel di dalam string, bisa kita tulis misalnya monyet makan buah-buahan gitu. Jadi untuk gabung string di echo sama di variabel biasanya tuh pakai mungkin bisa pakai tanda plus kali ya. Jadi kalau pakai tanda plus di hasilnya kayak bagaimana? Oh, error sepertinya ya. Berarti untuk gabungkan string dia tidak bisa pakai plus, mungkin karena plus ini operator matematika ya. Jadi, nah, sebagai gantinya bisa kita pakai sistem concat. Concat ini untuk menyambungkan lah begitu artinya. Dia akan sambungkan echo dari monyet makan sama isi dari variabel buah-buahan. Jadi nanti keluarannya adalah monyet makan pisang ya. Nah, jadi kalau kita sudah tulis seperti ini, kalau kita mau ganti isinya yang di bawah, tidak perlu kita ubah lagi yang di bawah, bisa kita ganti langsung isi dari variabelnya. Misal monyet makan melon ya. Dia akan berubah sesuai isi dari variabel yang di atasnya. Nih, monyet makan janji. Selanjutnya untuk membuat komen di PHP ya. Sistemnya masih sama kayak HTML ya. Gunanya apa? Garis 2 untuk komen satu baris saja dan garis miring bintang untuk komen beberapa baris sekaligus. Seperti ini, misal ini komen, ini buah-buahan. Kalau komen itu sistemnya dia nggak akan masuk ke dalam codingan ya, jadi dia fungsinya untuk teks deskripsi saja, nggak akan mempengaruhi isi dari codingan. Bisa juga kita pakai komen ini untuk menonaktifkan beberapa fungsi sementara ya. Misal kalau kita tidak mau pakai supaya tidak mengganggu gitu ya. Jadi ini kalau kita pakai beberapa bar sekaligus, bisa kita pakai garis miring bintang, dan untuk mengakhiri komennya kita bisa pakai bintang garis miring untuk menandai akhir dari komen multiline. Nah, bisa dilihat yang dalam komen langsung hilang ya. Jadi seolah-olah tidak ada di itu. Oke ya, bisa kita pakai untuk ignore code. Bisa kita lanjut langsung ke variabel. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, PHP ini bisa tahu tipe data variabel otomatis ya, tanpa kita sebutkan nama variabelnya. Jadi misal kalau kita bikin variabel dengan tanda petik seperti yang sebelumnya, itu PHP langsung tahu ini itu variabel string. Nah,
Di sini juga ada cara cepatnya ya untuk menggabungkan string. Ternyata kalau dalam tanda petik bisa kita langsung sebutkan dalam tanda petik itu beserta dengan variabelnya tanpa perlu kita lakukan concat dengan simbol titik seperti sebelumnya ya. Contoh di sini kita tulis, oh sepertinya ini tidak bisa karena tidak berubah jadi warna biru ya. Masalahnya ada di penggunaan tanda petik ya. Jadi tanda petik 2 itu cuma tanda petik 2 ini yang bisa pakai variabel di dalamnya. Sedangkan tanda petik 1 itu dia tidak bisa pakai. Jadi pastikan pakai tanda petik 2 ya kalau mau pakai variabel di dalamnya. Nah, ini bisa kita lihat juga perbedaannya untuk menggabungkan variabel ya. Bisa pakai concat, bisa juga langsung dalam stringnya. Untuk operasi matematika juga sebenarnya bisa, cuma tadi seperti yang kita coba ya, untuk string dia tidak bisa pakai operasi matematika kayak pakai tambah begitu. Jadi untuk menggunakan tambah harus menggunakan juga variabel yang isinya sama-sama angka gitu. Bisa di sini 9 tambah 10 hasilnya 19. Nah, selanjutnya di sini ada vardam ya. Vardam ini cuma digunakan untuk mengecek tipe data dari variabel targetnya gitu. Jadi misal kalau kalau kita tulis vardam, dalam kurungnya adalah target variabel yang kita mau cek. Nah, di sini nanti outputnya dia akan keluarkan langsung tipe data yang tersimpan ya. Jadi buah-buahan ini tuh tipe datanya adalah string. Kita bisa pakai baris-baris biar rapi ya. Ini bisa dilihat di situ variabelnya adalah string. Disebutkan juga dengan panjangnya ya. Nah, di sini ada sistem juga namanya scope ya. Scope ini maksudnya jangkauan. Jadi jangkauan di mana variabel itu boleh digunakan. Di sini ada beberapa contoh yaitu adalah lokal dan global scope. Misalnya kalau kita buat fungsi, sebuah variabel yang ada di luar fungsi tersebut tidak akan bisa dipakai di dalam function ini ya. Jadi misal kalau kita bikin X di luar, terus kita coba untuk gunakan variabel X itu di dalam function, dia akan mengeluarkan sebuah error seolah-olah variabel X itu tidak ada. Ya, misal kalau di sini kita tulis variabel global itu 19, bisa kita bikinkan sebuah function ya. Nah, misal kita mau pakai ini variabel global ya dalam sini, misal kita mau gabungkan dengan string lah, bisa kita pakai kayak tadi. Insya Allah akan terbuka. Misal kita mau pakai 19-nya tadi ya, jadi kita sebut globe. Nah, kalian bisa lihat di situ malah ada warning ya, globe-nya warna merah, seolah-olah ini enggak ada, padahal ada di luar. Karena kenapa? Ini sekalipun sebutannya dia variabel global, dia tidak bisa dipakai di dalam fungsi karena fungsi itu dia cuma isolasi di dalamnya saja. Dia tidak akan pedulikan variabel dari luar function tersebut. Jadi misal ini sabar. Jadi gunanya jadi ini karena dia ada error ya, ada merah begini, ini nggak akan keluar output apa-apa karena ya itu seperti sini juga di Waitress ada deskripsinya ya, using X inside this function will generate an error karena X di luar dari function ini. Batasnya function kan dia cuma sampai di kurung kurawalnya saja ini kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Jadi yang ada di luar kurung kurawal ini nggak akan dipedulikan gitu. Nah, ini bisa coba kita run functionnya ya. Kita bedakan sama yang di luar nih. Misal kalau kita run di luar, dia nggak akan muncul merah. Nah, lihat itu. Yang dalam function dia akan keluarkan warning, sedangkan string yang di luar tadi yang kita pindahkan
akan bisa berjalan normal. Nah, di sini saya bisa contohkan juga secara singkat ya, bagaimana caranya untuk kita buat variabel lokal. Bedanya cuma di penempatan doang sih. Misal di sini kan globnya masih merah. Caranya ya kita taruh aja variabel globe di dalam function ini supaya dia bisa dipakai di dalam functionnya. Nah, lihat kalau kita sudah taruh di dalamnya dia nggak akan merah lagi. Sesimpel itu saja. Jadi untuk variabel lokal kita harus taruh di dalam function. Kalau variabel global itu variabel biasa yang berada di luar function. Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Selanjutnya kita masuk di echo dan print statement. Ya, dari tadi kan kita sudah pakai echo ya. Ya, kalian bisa lihatlah penggunaannya echo seperti apa. Ya, untuk output function bisa, output text bisa. Untuk penggunaannya dia sama seperti print ya. Jadi tinggal kita ganti saja echo jadi print, itu dia akan bisa jalan normal seperti biasa. Untuk tipe data saya sudah jelaskan juga sebelumnya ya. Tipe data di PHP itu otomatis dia deteksi tergantung model variabelnya kita tulis seperti apa di depannya. Jadi kalau ada tanda petik berarti dia akan asumsikan itu sebagai string. Kalau misalnya isinya angka doang berarti ya integer. Dan variabel yang lainnya ya, tergantung syaratnya seperti apa. Untuk string sendiri, seperti yang kita contohkan tadi, dia ada dua model ya. Bisa pakai tanda petik 1, bisa pakai tanda petik 2. Untuk pengecekan tipe data juga tadi kita sudah coba ya pakai vardam. Itu untuk mengecek tipe data dari variabel target. Untuk yang selanjutnya ini variabel angka tanpa tanda petik ya, cuma angka doang isinya. Untuk float misalnya, float atau desimal, biasanya tuh kita akan tulis dengan tanda titik untuk penanda koma ya, penanda desimal lah kalau disini sebutnya. Untuk boolean bisa kita isi langsung true atau false. Di sini true false-nya dia ikutin sintaks PHP ya, jadi tidak case sensitif. Bisa kita tulis huruf besar semua, huruf kecil semua, campur-campur kayak tadi, tidak masalah. Jadi contoh seperti ini, huruf besar semua, huruf kapital pertama, huruf kecil semua. Ini semuanya valid ya, bisa dipakai seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada array. Array itu gunanya untuk menyimpan beberapa variabel dalam satu tempat sekaligus ya. Nah, untuk cara pemakaiannya, dia tidak akan deteksi otomatis seperti sebelumnya ya. Kita harus tulis array seperti ini. Misalnya kalau kita mau masukkan spesifikasi mobil misalnya, kita akan sebut array, dan di sini isinya misal kita sebut mereknya, misal merek Toyota, tipenya tipe apa, misal Yaris ya, Yaris Bakpao misalnya. Nah, sama warnanya. Nah, ini variabel mobil akan menyimpan ketiga tipe data ini. Jadi misalnya kalau kita panggil pakai vardam, nanti dia akan tampilkan semuanya. Saya contoh. Nah, kita lihat sini ada array panjangnya 3, dan dia akan tampilkan urutan isi dari arraynya ya. Nah, indeks dari array itu dia mulainya dari 0 ya, bukan dari 1. Oke, yang selanjutnya ini ada objek ya. Ini mungkin agak ribet jelasinnya satu kali, jadi daripada kita jelasin mending kita coba buat dulu ya seperti ini. Di sini objek kita buat untuk kelas car ya. Saya tulis di sini, kita bikin aja sendiri lah, kita bikin misalnya mobil saya gitu. Di sini.
Oke, di sini kita akan isi variabel yang akan dipakai dalam kelas ini ya. Cuma dia cara penulisannya agak sedikit beda. Di sini kita akan sebut dulu public, baru kita tulis variabelnya. Di sini kita akan simpan warna sama model. Jadi dia ini fungsinya mirip seperti penggunaan array ya. Dia akan simpan beberapa variabel di dalamnya. Cuma kelebihannya dia daripada array, dia juga bisa simpan fungsi. Jadi kalau di Python dia ini mirip kayak def begitu. Jadi sekali Anda menyimpan variabel, dia juga bisa menyimpan fungsi yang akan dijalankan begitu kalau misalnya kelas ini dipanggil. Jadi di sini gunanya construct untuk menyimpan variabel ke dalam kelas ini ya. Kita akan panggil color dan model. Jadi memang harus ditulis dulu ya public color sama public model di atas begitu supaya bisa dipakai di public function construct seperti ini. Karena seperti yang sebelumnya, rule-nya constructor dia harus ada di dalam kelas, nggak boleh di luar. Setelah fungsi untuk menyimpan color dan model, kita bisa buat fungsi lain lagi ya. Tapi sebelum itu, nah di sini sepertinya saya coba untuk jelaskannya cara kerjanya bagaimana. Jadi discolor nanti ini akan dipakai di function message yang ada di bawah. Jadi dia fungsinya akan turun ke bawah. Public color akan masuk ke constructor untuk simpan warna. Terus warna yang akan disimpan nanti dipakai pas mengeluarkan return. Di sini returnnya kita pakai string. Kalau di contohnya sih my car is a color and this model. Tapi nanti kita coba bikin sendiri aja ya pakai bahasanya kita. Di sini kita kosongkan saja, kita pakai kurung awalnya. Nah, di sini kita bikin function baru message untuk keluarkan sebuah string lah. Ya, nanti sini mobil saya adalah, nah caranya panggil variabel yang tersimpan dalam kelas ini kita akan panggil sama seperti yang lihat saya this, terus pakai arah panah color untuk kita panggil yang tersimpan. Jadi rencananya ini kita akan bikin string yang isinya mobil saya adalah, dan disebutkan model mobil, warnanya adalah, lalu disebutkan warna mobil. Jadi model dulu baru warna dulu. Cuma memang kadang ini autocomplete-nya malah dikira kita mau bikin HTML gitu. Jadi mending hati-hati tulis manual aja. Nah ini sudah jadi ya semuanya. Bisa kita langsung coba aja lah. Nah cara pakainya ini kelas bagaimana? Kita bisa panggil ya di bawah. Misal kita bikin variabel baru yang akan jalankan ini function class. Ya, kita bikin new, kita sebut nama kelas. Nah di sini mirip kayak def ya, dia akan minta input sesuai yang di dalam kelasnya. Jadi itu ada color sama model. Ya, kita masukkan color dulu pertama, warna merah, dan modelnya. Nah caranya untuk kita gunakan ini variabel mobil yang sudah kita buat, kita bisa lihat ya apakah sudah tersimpan gitu. Nah ada caranya untuk panggil langsung menggunakan function message-nya gitu. Dia itu pakai, sebenarnya sudah pernah saya buat sih di file yang saya pernah buat sebelumnya ya.
Kalau tidak salah itu dia menggunakan concat titik atau arah panah gitu. Oh, dia pakai arah panah ternyata. Jadi cara panggilnya gini ya. Arah panah langsung sebut fungsinya yang dalam kelas message. Jangan lupa dalam kurung ya, pakai dalam kurung. Jangan pakai tanda petik ya, karena ini kita panggil fungsi bukan mau bikin string. Nah, coba kita lihat outputnya di server ya. Oh, nggak terlalu kelihatan kayaknya. Kita pakai baris baru dulu kayak tadi. Kita ambil baris baru aja yang di atas, kita taruh di bawah sini. Nah, ini mobil saya adalah Yaris Bakpao warna merah, tapi nggak kelihatan full ya, ketutup webcam. Oke, jadi seperti itulah bentukannya kelas ya. Cara buatnya sampai cara panggilnya. Terus kita bisa lanjut nggak nih? Oke, kita lanjut ya. Ini ada null value ya sesuai namanya. Dia simpan variabel kosong. Ini untuk mengganti tipe data. Tinggal kita sebut ulang nama variabelnya, terus kita masukkan sesuatu yang baru dalam variabel tersebut. Yang penting sama namanya, nanti dia akan terganti sendiri. Untuk string sama tadi kita panggil pakai tanda petik. Jadi itu bedanya tanda petik 2 sama tanda petik 1. Nah, kalau tanda petik 1 dia tidak bisa simpan variabel, kelihatan nih beda warnanya. Ini ada beberapa fungsi juga untuk mengecek panjang dari konten variabel ya. Misalnya kalau string berapa karakter yang dipakai gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu perlu karena vardam juga biasanya sudah ada tertera juga ya. Misal panjangnya berapa begitu yang tersimpan. Jadi biasanya ini nggak terlalu dipakai juga. Ini untuk modify string, ada beberapa fungsi yang bisa digunakan bawaannya PHP. Misal kalau kita mau keluarkan string sebagai huruf besar semua, kita pakai str to upper, baru kita sebut nama variabel target. Contoh di sini kita pakai ya. Misal Y kita akan ubah jadi huruf besar. Oke, kita panggil str to upper. Buka kurung nama variabel target. Itu koma seharusnya langsung keluar huruf besar semua. Kita cek. Nah, sekalipun di variabel tersimpannya huruf kecil, kalau kita panggil kayak begini langsung keluar huruf besar. Bisa juga kita pakai sebaliknya, str to lower. Ini untuk mengganti string, tidak perlu sebenarnya seribet ini. Tinggal kita sebut saja variabel yang sama, terus kita ubah kontennya secara langsung ya. Reverse string, ini untuk membalikan isi dari string. Tidak terlalu diperlukan juga, cuma ya ini konten. Ini untuk menghilangkan white space, kayak spasi atau ruang kosong gitu. Jadi nanti dia akan tersambung. Ini explode, dia akan memisahkan per kata. Jadi per spasi itu dia akan jadi array dengan indeks masing-masing. Jadi hello akan jadi indeks 0, word akan jadi indeks 1. Concat seperti tadi untuk menggabungkan beberapa konten ya atau variabel sekaligus. Dia biasa operannya pakai titik atau enggak tambah juga bisa. Tapi biasanya tambah itu nggak akan diperbolehkan karena dia masuknya di operan matematika. Slicing untuk dia bukan slicing untuk memotong gitu ya. Dia cuma untuk mengambil beberapa konten aja dari variabel. Jadi misal kalau kita sebut slicing seperti begini, sub str, dia akan memanggil sesuai dengan indeks yang diberikan. Jadi kalau kita hitung di sini 6, berarti dia akan mulai outputnya dari string ke 6. Kalau di sini berarti itu, coba kita tes sendiri aja ya. Bisa kita kasih 5/5.
Kalau di sini kan hello penghuni. Jadi sini keluarannya, oh sepertinya di sini ada spasi di depannya ya. Kehitung juga dia. Jadi dia mulainya dari spasi PENG. Jadi hitungannya dia 5. Jadi dia akan skip hello, dia akan skip 5 ke depan, dia start printing dari spasi. Nah ini kalau kita munculkan keempat, nah kita tentukan dia akan mulai dari O. Ya sistemnya begitu. Offset itu untuk kita pindahkan startnya dari mana, length itu untuk kita atur dia akan keluarkan sampai mana saja gitu. Jadi gunanya slashing itu seperti itu, untuk membatasi dia, bukan untuk memotong, lebih ke membatasi. Escape karakter ini maksudnya kita menggunakan karakter yang ilegal begitu. Seperti contoh, string kan digunakan untuk menyimpan kalimat. Nah, bagaimana kalau kita mau pakai tanda petik di sini, sedangkan tanda petik itu dipakai untuk pembatas string ini? Caranya ya kita temani pakai garis miring di sebelahnya. Nah, beberapa kalimat juga yang ilegal yang tidak bisa dipakai secara normal juga seperti ini. Untuk angka, ya ini lumayan simpel ya. Ada integer, ada float pakai koma, sama yang ketiga ini tidak termasuk numbers dia ya, karena ada tanda petik. Dia masih termasuk string sekalipun isinya angka doang. Ini untuk definisikan infinite bisa pakai E begitu ya. Ini not a number. Ini untuk mengubah float jadi integer, jadi nanti komanya dihilangkan ya. Itu bisa kita sebut saja variabelnya sebagai int di depannya. Nah, seperti ini operasinya, mirip-mirip lah. Ini untuk mengganti tipe data. Ini yang paling mudah untuk mengganti tipe data itu seperti ini modelnya. Jadi tipe data apapun kita tinggal sebutkan menjadi tipe data baru dan kita sebut lagi variabel di belakangnya. Jadi misalnya kalau A ini kita mau ganti jadi integer, kita sebut saja A sama dengan dalam kurung int, baru kita sebut lagi A yang lama. Ya otomatis nanti A itu dia akan berubah menjadi integer. Nah, bagaimana jika bagaimana jika string kita paksa ubah jadi integer? Dia keluarnya angka berapa gitu. Nah, di sini kita bisa lihat keluarnya itu angka 0 biasanya. Oh, tapi sini kan belum kelihatan karena belum di echo ya. Seharusnya ada echo, Mas Bro. Ya. Nah, untuk kita lihat kontennya yes setelah diperbarui. Bukan, ganti jadi intake. Ya. Kita mau lihat yang baru. Nah, bisa dilihat yes setelah diubah jadi integer secara paksa, dia akan keluarkan angka 0. Kenapa? Karena string itu tidak menyimpan angka sama sekali ya. Jadi kalau kita paksa ubah dia malah jadi 0 karena nggak ada angkanya. Untuk perubahan data ke tipe data yang lain, pengoperasiannya masih sama-sama ya. Jadi kita ubah menjadi bool bisa, ubah jadi string, tinggal ubah saja yang dalam kurungnya ini. Ini ubah jadi array juga bisa. Untuk 0 ini untuk menghilangkan variabel. Dia beda sendiri, dia bukan tulis 0, kita tulis sebagai unset. Jadi nanti variabel yang ada isinya misalnya string kayak begini, kayak hello penghuni hutan, kalau kita sebut unset, nanti dia itu isinya akan jadi 0. Cuma kalau di PHP baru ini ada keterangannya ya, tidak dipakai lagi. Karena ini PHP 7 yang di Wet3 School itu masih pakai, sedangkan ini PHP 8 sudah nggak dipakai lagi gitu. Ya seperti itulah, kalau fungsi-fungsi yang tidak diperlukan biasanya di versi baru itu mulai dihilangkan. Ini min and max function, ada pi. Ini min and max function biasanya kalau dipakai di array untuk mengeluarkan angka yang paling besar sama angka yang paling kecil. Square root. Operasi matematika yang dasar lah ada di package PHP dasar, tidak perlu kita import library seperti biasanya. Ada fungsi untuk mengeluarkan angka random.
Nah, selanjutnya ini konstan biasanya dipakai dalam suatu variabel yang ketat, yang datanya tidak boleh dirubah-rubah gitu. Caranya pakai konstan, kita sebut nama variabelnya, dia akan terletak di dalam kurung. Jadi seperti ini sintaksnya, koma pertama itu adalah namanya. Konstan R global ya. Oh, sepertinya defense seperti ini dia akan memiliki perlakuan khusus ya. Beda seperti function biasanya. Kalau function biasanya sekalipun dia global kan tidak bisa dipakai dalam function. Tapi kalau konstan seperti ini, dia sekalipun global, tingkatannya lebih tinggi daripada function biasa karena bisa dipakai di dalam function seperti ini. Dia akan tetap terdeteksi lah. Ya, seolah-olah itu konstan ini ada juga di dalam function tersebut tanpa kita buat di dalam function itu sendiri. Kelihatan simple. Oke, selanjutnya di sini ada magic constant. Ini digunakan untuk ambil beberapa informasi dari file ini secara langsung. Misal kalau kita pakai di dalam kelas, dia akan keluarkan nama kelas. Jadi misal kalau kita pakai ini underscore kelas, dia akan keluarkan itu nama kelas ini seperti mobil saya. Tapi biasanya ini yang menarik itu yang sering saya pakai ya. Biasanya itu dir atau enggak file. Gunanya untuk ambil jalur path dari file codingan yang kita simpan gitu. Bukan name, file. Jadi file. Nah, ini kalau kita cek outputnya, dia akan keluarkan jalur di mana file codingan ini tersimpan secara full gitu. Cuma ya lagi-lagi ini tidak kelihatan karena tertutup webcam. Tapi ya intinya itu outputnya dia akan lihat seperti Path Explorer gitu. Jadi dia akan keluar C, dokumen, folder web, terus file codingan ini .php. Jadi misalnya kalau kita mau cari ini file tersimpan di mana gitu, enak banget. Ya, ini assignment operator untuk membandingkan kedua variabel. Ada bisa pakai sama dengan, lebih dari, kurang dari, not equal. Nah, di sini nih yang unik nih. Ini ada function specific. Ini agak unik sekali nih cara kerjanya. Saya saja juga baru lihat ini. Returns an integer less than equal to or greater than 0 depending on if x is less equal or greater than y. Daripada kita bingung, mending kita tes langsung aja lah. Misal kita bikin coba 1 sama 10 lah. 1 sama 10. Nah, coba kita pakai pembanding ini di kedua variabel ini ya. 1 sama 10 kita pakai ini, hasilnya apa? Dolar dulu masuk. Ya, dolar 1. Salah tulis kan. Salah tulis not defined. Nah, wah, bawaannya pak nggak kelihatan. Kita pindahin aja ke baris baru biar enak. Nah, di sini keluarnya -1. Di sini juga saya masih bingung sebenarnya ini gunanya untuk apa. Coba kita utak-atik sedikit lah variabelnya, barangkali keluarnya beda ya. Misal coba kita kasih sama angkanya atau kita tukar aja lah tempatnya. Oh, di sini dia berubah jadi 1. Jadi kalau angkanya sama seharusnya dia keluar 0. Ya, ini berarti mirip-mirip kayak sistemnya sigmoid kayaknya ya. Jadi kalau berbeda 1 dia ke kiri, kalau lebih tinggi dia ke kanan, kalau sama dia ke tengah. Terus di
sini ya semuanya sih fungsi pembanding. Fungsinya kerjanya mirip-mirip dengan yang lain. Cuma pembanding di sini dijelaskan bisa dipakai untuk beberapa tipe data. Bisa kita membandingkan sesama array, sesama integer, sesama string. Seperti itulah. Kita masuk di persyaratan kondisional atau biasa orang sebutnya ya. Di sini ya sama seperti Python. Tinggal kita sebut saja if. Kondisinya itu kita tulis di dalam kurung. Misal kita pakai variabel yang sudah ada ya. Misal kalau 1 sama dengan 10. Jadi di sini seharusnya true karena sama-sama 3 ya. Jadi seharusnya dia akan keluarkan fungsi di dalam if-nya ini karena syaratnya terpenuhi. Nah, atau sama jir. Sampai pembanding. Oh, enggak, ini tadi yang di atas ini. Oh iya, ini kondisional bisa juga kita gabung dengan pengecekan comparisonnya kayak tadi. Makanya ini kita pakai operasi pembanding. Jadi if 1 sama dengan gitu. Untuk if else biasa kita pakai untuk mengeluarkan persyaratan yang berbeda ya. Bisa kita pakai else if atau else saja untuk 2 syarat doang gitu. Tapi biasanya kalau lebih atau misalnya 3 atau 4 kita pakai else if, yang paling terakhir tuh else doang. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi di sini ada 3 kondisi. Ada if, ada else if, sama else. Misalnya kalau kita bikin kondisi tambahan di mana 1 itu lebih kecil. Jadi misalnya di sini kita tulis 1 lebih kecil. Ini bisa kita tambah sebanyak-banyaknya ya. Di sini juga kita bikin juga kalau 1 itu lebih besar isinya. Nah, bisa kita langsung tes aja di sini ya. Kita coba ubah angkanya. Kalau dia sama seperti ini, kalau dia lebih besar seperti ini. Kalau yang kecil tadi sudah ada juga ya. Ini selanjutnya shorthand if. Ini untuk menyingkat saja logiknya if ya. Jadi versi lebih efisiennya lah. Tanpa kita tulis beberapa baris sekaligus. Ini nested if untuk menggunakan kondisional di dalam kondisional. Jadi setelah dia cek apabila true, dicek lagi persyaratan tambahan setelah persyaratan di atas itu true. Jadi persyaratan yang di luar tuh harus benar dulu, baru dia lanjutkan pengecekan yang di dalamnya. Jadi sistemnya kalau nested itu dari luar ke dalam. Ini case switch. Sama juga kayak else if, cuma dia akan mengecek secara langsung di input yang ada. Ini dia lebih masuk ke looping sebenarnya kalau switch case ya, karena dia akan cek terus selama tidak ada break ya. Maka di sini untuk setiap case, apabila kita ingin output yang berbeda, bagusnya setiap case itu kita kasih break ya. Misal kita mau bikin switch case untuk cek hari dan matkul apa yang ada di hari itu. Misal kalau Senin itu ada jarkom. Kita tulis saya dulu, selesaikan semuanya. Nah, di sini kita sudah lengkapi misalnya Senin, Selasa, Rabu, sisanya libur lah. Contoh gitu dulu sementara ya. Nah,
Untuk kita gunakan switch ini, kita akan masukkan variabel target di dalamnya. Jadi misal kita tulis, oh ya, jangan taruh variabelnya di bawah ya, kita taruh variabelnya di atas. Kalau kayak begini taruh di bawah dia nggak akan bisa baca. Nah, tanda petik Pak. Nah, jadi untuk switch case dia akan cek isinya matkul ini isinya apa. Kalau dia sama dengan case yang sudah ada, dia akan keluarkan true, seolah-olah ini if-nya dia terpenuhi begitu persyaratannya. Ya mirip-mirip if yang terpenuhi begitu. Jadi kalau Senin dia keluarkan Jarkom, Selasa dia keluarkan AI, Rabu dia keluarkan Maddisk. Selain hari itu yang masuk libur. Ini sebenarnya pun kita tidak tulis hari apapun sih, kita tulis sembarang pun akan keluarnya libur karena tidak ada di case ini. Jadi dia akan keluarkan default. Jadi gitu ya sistemnya ya. Dia akan keluarkan case kalau ada yang cocok, kalau tidak ada yang cocok dia akan keluarkan default. Ya misal kalau matkul ini kita tulis hujan pun ya keluarnya nanti tetap libur. Sisaan contoh yang lain sama ya dengan yang kita tes ya. Sudah ada case dan echo. Ini case 1 2 3 4 5 seperti ini dipakai kalau kita mau outputnya sama semua. Jadi misal case apabila ketemu 1 sampai 5 semua, outputnya akan sama ini, the week feels so long, baru break. Jadi penggunaan break itu apabila kita ingin syaratnya berbeda. Tapi kalau syaratnya sama semua nggak perlu pakai break. Breaknya di paling bawah aja. Oke, sementara ya sampai switch case dulu saja ya.